Geda gedi geda oh. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak bernama Raja. Raja memiliki sifat yang bandel dan keras kepala. Apapun yang dia inginkan harus dituruti, sehingga orang tua mereka merasa kesulitan untuk menghadapi sikap Raja. Suatu hari, sang ibu sedang memintal benang untuk membuatkan baju baru bagi Raja. Mendengar hal itu, Raja merasa sangat senang dan tidak sabar menunggu hasil baju tersebut. Setiap hari, ia terus bertanya kepada ibunya, "Ibu, kapan baju itu selesai?" Membuat ibunya bosan menjawab. Akhirnya, sang ibu menjelaskan kepada Raja bahwa memintal memerlukan waktu yang lama, terlebih dilakukan secara manual. Ditambah dengan banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh sang ibu. Sapi. Mendengar penjelasan itu, Raja mulai merasa menyesal. Ia sadar bahwa selama ini ia kurang sabar dan sering merepotkan orang tuanya. Pada malam hari, ia bermimpi bertemu dengan seorang kakek berjubah putih yang bertanya, mengapa Raja terlihat resah? Raja menceritakan semua penyesalannya kepada kakek itu. Kakek tersebut kemudian memberikan petunjuk agar Raja berjalan ke arah timur dan menemukan sebuah gua. Namun ia harus melakukannya dengan diam tanpa bersuara. Keesokan paginya, Raja pergi mengikuti petunjuk dari mimpinya. Ia berjalan ke arah timur, melewati lembah, sungai, dan juga hutan belantara. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah gua. Ia masuk ke dalam gua tersebut dan menemukan kembali kakek yang telah ia temui di dalam mimpi. Kakek itu memberikan segenggam biji kapas untuk ditanam. Kakek itu juga menyuruh Raja untuk meminta maaf kepada kedua orang tuanya atas segala kesalahan yang telah ia lakukan. Setelah mengatakan hal itu, kakek itu menjelma menjadi ular yang membuat Raja ketakutan. Raja ketakutan dan akhirnya pergi meninggalkan gua tersebut. Raja menanam biji kapas yang diberikan kakek dan dalam waktu singkat tanaman itu tumbuh dengan cepat. Ajaibnya, kapas yang diberikan bukanlah seperti kapas biasa, melainkan berupa gulungan kain seperti yang dibuat oleh ibunya. Kedua orang tua Raja sangat gembira dengan kain-kain tersebut, dan mereka segera menjualnya di pasar. Kehidupan mereka berubah drastis menjadi kaya raya, dan Raja mulai memelihara banyak kambing. Suatu hari, salah satu kambing Raja hilang. Ia pun mencarinya hingga jauh dari desa. Saat mencari, ia menemukan gua yang pernah dimasukinya. Ia pun mendengar suara gadis-gadis sedang mandi di dalam. Penasaran, ia pun masuk dan melihat 7 orang gadis sedang mandi di dalam telaga. Ia pun mengambil salah satu selendang dan menyembunyikannya di balik batu. Ketika gadis-gadis itu selesai mandi, salah satu dari mereka, si bungsu, menangis karena pakaiannya hitam. Raja kemudian berpura-pura menolong dengan mengembalikan pakaian yang ia sembunyikan. Si bungsu kemudian sangat berterima kasih kepada Raja. Ternyata ayah gadis tersebut adalah kakek dalam mimpi Raja yang pernah memberinya biji kapas. Sebagai bentuk terima kasih, kakek itu menawarkan untuk menikahkan Raja dengan si bungsu. Meski mengetahui bahwa si bungsu adalah jelmaan ular, Raja tetap setuju dan mereka hidup bersama di rumah baru. Namun, kebahagiaan Raja tidak bertahan lama. Seorang warga desa melihat istrinya dalam wujud aslinya, yaitu ular. Warga tersebut melaporkan apa yang telah dilihatnya kepada warga-warga lainnya. Warga-warga yang ketakutan beramai-ramai membakar rumah Raja tanpa memberikan
kesempatan bagi raja dan istrinya untuk menyelamatkan diri. Raja dan istrinya pun mati terpanggang dalam kebakaran tersebut. Pesan moral dari cerita legenda Gunung Mau Raja yang pertama adalah kesabaran dan pengertian, menghormati kedua orang tua, konsekuensi tindakan, pentingnya kejujuran. dan dampak kebencian.